Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Selamat datang di video pembelajaran kami dengan materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional yang dimaksud adalah PBB, KAA, ASEAN, dan GNB. Jadi apa itu PBB? PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco untuk memfasilitasi dalam berbagai hukum internasional, pengembangan ekonomi, keamanan internasional, perlindungan sosial, pencapaian perdamaian dunia, dan perdamaian dunia. Adapun tujuan pembentukan PBB yaitu yang pertama, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial budaya, dan kemanusiaan. 2. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. Yang ketiga, memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. 4. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negara-negara lain. Dan kelima, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Peran Indonesia dalam PBB yaitu yang pertama, Indonesia berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, Indonesia selalu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Yang ketiga, membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Organisasi yang kedua adalah ASEAN. Apa sih itu ASEAN? ASEAN sendiri adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Jadi, secara sederhananya, ASEAN dapat dipahami sebagai asosiasi atau organisasi yang berkawasan di Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah keinginan kuat dari para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut karena situasi di kawasan pada era 1960-an berhadapan dengan situasi yang rawan konflik. Adapun tujuan dari pembentukan ASEAN adalah untuk mengembangkan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan juga berbagai sektor lainnya. Negara-negara di kawasan ini bersekutu untuk bisa meningkatkan kemampuannya dan memperkuat segala sektor. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Kelima menteri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Peranan Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggagas lahirnya ASEAN. Yang kedua, meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM. Yang ketiga, meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Yang keempat, menganjurkan kerjasama, penukaran barang dan jasa. Yang kelima, menganjurkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN. Organisasi yang ketiga adalah KAA. Apa itu KAA? KAA atau Konferensi Asia Afrika merupakan organisasi perkumpulan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Organisasi ini dibentuk untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Sebelum Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan. Konferensi pendahuluan yaitu Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada tanggal 28 April 1954 yang menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, Indochina harus segera dimerdekakan dari tangan penjajahan negara Prancis.
Yang kedua, menuntut kemerdekaan bagi negara Tunisia dan Maroko. Yang ketiga, menyetujui dan mengusahakan adanya konferensi Asia Afrika dan kemudian memilih Indonesia sebagai negara penyelenggara. Konferensi Bogor dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1954 yang menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, melaksanakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yang kedua, menetapkan 5 negara sebagai peserta konferensi Bogor dan juga sebagai negara sponsor atau pengundang. Yang ketiga, menghasilkan ketetapan bahwa 30 negara Asia Afrika yang akan diundang. Yang keempat, menetapkan tujuan pokok pada konferensi Asia Afrika. Yang kelima, seluruh peserta dari konferensi Bogor mendukung perjuangan Indonesia dalam mengembalikan wilayah Irian Barat. Tujuan dari KAA yaitu 1. Mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika. 2. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika. Yang ketiga, menjalin kerukunan antarumat beragama di wilayah Asia dan Afrika. Yang keempat, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Yang kelima, merencanakan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing. Yang keenam, melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Peran Indonesia dalam KAA. Yang pertama, Indonesia turut berperan untuk memprakarsai dan juga digunakan sebagai tempat konferensi Pancanegara II yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1945 di daerah Bogor, Jawa Barat. Yang kedua, Indonesia berperan aktif dalam memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 Desember 1955 di Gedung Merdeka Bandung atau Jawa Barat. Manfaat KAA bagi Indonesia ada dua macam. Yang pertama, munculnya suatu perjuangan yang bertujuan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika. Yang kedua, politik luar negeri dari negara Indonesia bebas aktif yang mulai diikuti dan dijalankan oleh negara-negara yang tidak masuk anggota Blok Barat dan Blok Timur. Organisasi internasional yang terakhir adalah GNB. Teman-teman tahu nggak sih apa itu GNB? GNB atau Gerakan Non-Blok merupakan salah satu gerakan yang tidak memihak salah satu blok, baik antara blok barat maupun blok timur. Pembentukan Gerakan Non-Blok dilatar belakangi oleh situasi setelah Perang Dunia Kedua, saat terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua kubu tersebut saling berebut pengaruh dan yang menjadi sasarannya adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu, dan beberapa pemimpin lainnya mencetuskan Gerakan Non-Blok atau GNB. Tujuan dari adanya organisasi Gerakan Non-Blok ini pastinya sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketegangan antara dua blok yang terlibat dalam sebuah perselisihan. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk menyatukan negara-negara yang tidak ingin membentuk sebuah aliansi dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam Perang Dingin. Konferensi Asia Afrika ini mempunyai hubungan yang cukup erat dengan GNB. Pada pertemuan negara anggota KAA di Indonesia pada 1955, lalu setelah itu lahirlah kesepakatan yang bernama Dasasila Bandung. Dalam kesepakatan tersebut berisi tentang prinsip penyelenggaraan kerjasama internasional. Setelah itu, tepat pada tanggal 1 hingga tanggal 6 September 1961, telah dilaksanakan kembali konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dilaksanakan di Yugoslavia. Konferensi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 25 negara, termasuk juga Indonesia.
Melalui konferensi tersebut, kemudian lahirlah sebuah organisasi negara yang netral atau GNB. Oleh sebab itu, GNB akhirnya ditetapkan secara resmi pada tanggal 1 September 1961. Indonesia memiliki peran strategis dalam lahirnya gerakan non-blok, yaitu 1. Sebagai pelopor gerakan non-blok, 2. Menjadi tuan rumah KAA dan KTT, 3. Memimpin GNB, 4. Berprinsip sama seperti GNB. Nah, itu dia penjelasan materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Terima kasih sudah menonton.